الفاتحة الفاتحة وتوحيد ورسول السيد والوتر النزول ونسأل أن يرزقنا من حيث من جميع الشيخين وعلمنا وتوكل عليه وعليهم أجمعين. هو سمع هذه الفضيلة شيخ محمد زلوك وسلم سلسلة محمد سلسلة سلسلة وسلم تعالى وسلم سلم على سلسلة وجل وسلم 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 الجميع وطيب فيها وسلم 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 وأهل العلوم وأهل وشفاعة السلام للرسول والرسول وأن ما يتبشر منهم المغفرة ويمشي مقال السعدي يا الله اشف مرضاه وفي مقتلاه من حي القيوم برحمتك يا أرحم الراحمين إلى حتى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولنا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء على الهدى والدلالة على الخير اتباع مرضات الله بالدرجة آمين. اللهم ارنا حقا حقا وارزقنا اتباعه وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه يا حق وصل الحق برحمتك وكرامك. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah ikhwannya jemaah salat maghrib Masjid Khairul Anam. Mudah-mudahan Allah selalu kuatkan iman Islam kita, Allah selalu beri kita dengan taufik rahmat hidayah dan maghfirahnya. Dan kita berharap kebaikan dunia akhirat, keamanan dunia akhirat, keselamatan dunia akhirat Allah berikan kepada kita semua, dan Allah karuniakan kita rezeki murah, halal, banyak, mudah, berkah, rumah tangga kita sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak kita saleh dan salihah. Dan kita berharap Allah isi anak-anak kita hati dengan ilmu, iman dan keyakinan tauhid yang baik, yang menjadikan mereka qurrata a'yun menyelamatkan kita dunia akhirat. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Allah terima amal ibadah kita, dan Allah gandakan kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin rahimakumullah. Qala Syekh al-Imam Ahmad bin Zulki radhiyallahu ta'ala anhu fi sifatillah ta'ala fi fasal ula wajib fi haqqi ta'ala, yaitu sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, wa jaiz fi haqqi ta'ala wa mustahil fi haqqi ta'ala. Ada sifat wajib, sifat jaiz, sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Syekh Ahmad bin Zulki memulai dengan nazamnya wa ba'du fa'ala bi wujubil ma'rifah bi wajibillahi ashdara sifat. والله موجود كريم باقي مخالف للخلق بالاطلاق وقائم غني واحد وحي قدير مريد عليم كل شيء سامع البصير والمتكلم له صفات سبعه تنتظم فقدره اراده سمع بصر حياه العلم كلام مستمر. Tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mutlak keberadaannya dan jauh daripada kekurangan dalam segi apapun. Dan inilah tauhid yang diajarkan, diikuti oleh ulama-ulama kita dari zaman dahulu. Alhamdulillah, ini akidah sudah banyak menyelamatkan banyak orang dari tergelincirnya iman, hilangnya melemahnya Islam mereka, bahkan kehilangan iman. Alhamdulillah. Syekh Ahmad Marzuki mengatakan wa ba'du, dan setelah beliau memuji kepada Allah, membaca bismillah dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, ini tiga ini hendaknya jangan pernah terlepas dalam hari-hari kita, khusus di dalam doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terus salawat kepada Muhammad, terus minta apa yang kita hajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketiganya ini yang mempercepat doa itu terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Liwujubil ma'rifah, wajib mengetahui kita akan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hakikatul ma'rifah, yaitu mengetahui dengan sesungguhnya. Makna ma'rifah di sini adalah yang jauh daripada ketidakbenaran.
Jadi kalau mengenal Allah Subhanahu wa taala tapi jauh dari kebenarannya, maka laisa bil ma'rifah. Maka bukan dinamakan ma'rifah, benar-benar mengetahui akan zatnya dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah, teman hadirin, coba kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu menegur kita agar kita mempergunakan akal kita. Karena ada namanya dalil fitrah. Dalil fitrah, di antara dalilnya ada dalil fitrah. Ma min mauludin yulad wa fitrah. Setiap yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Ketika di dalam rahim mereka berikrar bahwasanya engkau Tuhanku dan aku adalah hamba. Jadi sudah dalam rahim kita memang sudah ahli fitrah. Jadi memang sudah ada dasar ketuhanan dalam jiwa setiap manusia. Yang merubah dia hilang keyakinannya itu kedua orang tuanya. Maka dia bilang, Nabi Maulid itu adalah fitrah. Setiap yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani yaitu orang tuanya. Padahal hakikatnya semua bayi lahir dalam keadaan fitrah. Itu mereka mengenal akan Tuhannya. Akan tetapi ya ikhwan, kadang lingkungan sekitar, teman, duduk itu merubah iman dan keyakinan seseorang. Tapi dengan itu manusia harus mempergunakan akalnya. Maka dilihat Nabi Ibrahim alaihissalam ketika masa pencariannya, melihat bintang, melihat matahari, melihat bulan, beranggapan seperti ini, seperti itu dan sebagainya. Akhirnya mulailah dikuatkan imannya dengan mendapatkan firman Allah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan situ Nabi Allah Ibrahim hakikatnya beriman secara penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada beberapa nabi yang dia sendiri tidak tahu dia nabi. Dan dia tahu nabi setelah diangkat jadi nabi yaitu umur 40 tahun. Ya, banyak nabi-nabi yang sudah tahu yaitu seorang nabi dari lahirnya Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazam muafiq lil haqq ala dalil. Dan kita harus mengetahui sifat-sifat Allah ini dengan dalil, bukan dengan taklid, bukan dengan ikut-ikutan. Kita dilahirin dalam keadaan fitrah. Ya, mengakui Allah itu Tuhan. Tidak ada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika akal kita sudah sempurna, maka ketika itu juga ketika orang bertanya kenapa engkau muslim? Orang tua saya muslim, maka saya menjadi muslim. Dan akan tetapi dengan akal yang Allah berikan kepada saya dan terus pemahaman tentang Tuhan, maka aku berkeyakinan bahwasanya aku ini seorang muslim. Maka diminta terus tuh kapan diwajibkan sholat itu bagi anak ketika sudah balik. Sampai baca doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa ibadati la syarika lahu wa ana minal muslimin. Gitu ya. Sampai dia mengakui dia ini seorang muslim ketika sudah mulai diminta tanggung jawabnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan ikut-ikutan. Wa limamihi ala ilmi al-aqaid, dan dicegah dalam ilmu akidah in kana fi muqallati ahlihi lin-nazar. Walaupun dia ahli di dalamnya untuk taklid. Taklid itu ikut-ikutan. Jadi pun kita sebagai muslim tidak boleh ikut-ikutan. Karena saya muslim, orang tua saya muslim, ya saya jadi muslim. Dan jadi harus dengan akal kita lihat. Dan tidak mesti pencarian tentang masalah ketuhanan kita masuk agama ini dulu, agama itu baru yang benar di Islam. Sudah jadi muslim dari orang tua kita, tinggal pencarian kita nih. Hakikatnya pemahamannya ilmu ditambahkan lagi. Pemahaman tentang Allah Subhanahu wa taala tidak mesti terlalu dalam, akan tetapi memahami daripada ilmu tauhid ini. Maka mempelajari ilmu tauhid hukumnya wajib. Dosa besar kalau sampai seseorang tidak mempelajari ilmu tauhid.
Karena mereka nanti tidak paham bagaimana cara menyembah Allah hakikatnya, dan tidak tahu siapa yang kita sembah ini secara hakikat makrifatnya. Kita nggak paham. Wah, khosar ini. Maka Imam Haddad mengatakan kalau ada orang yang beriman kepada Allah dengan lisannya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi di hati tidak ada keimanan kepada Allah, maknanya serampangan hidupnya, seenak-enaknya, nggak mau ikutin aturannya Allah dan Rasulnya, maka terhitung dia munafik. Dan Imam Haddad lagi mengatakan, siapa orang yang beriman di hati dan lidahnya dan mulutnya beriman pada Allah, akan tetapi dia melanggar hak Allah, dia maksiat pada Allah, maka dia terhitung munafik. Alhamdulillah. Jadi mana kata Imam Haddad, nanti orang Muslim yang munafik, ya, jadi naudzubillah ya, sholat, beriman kepada Allah, mencapai syahadat asyhadu an la ilaha illallah, dalam hati yakin gak ada Tuhan selain Allah, ya, tapi tetap melanggar perintah Allah, maka dia akan dikumpulkan bersama orang-orang kafir di nerakanya Allah. Narullahil muqaddah allati tattali'u ala afidah inna 'alaihim musada fi amalin mumaddadah. Ini mereka akan dikumpulkan di neraka utama. Maka neraka utama, apakah kalian tahu apa itu neraka utama? Narullahil muqaddah, di mana dalam neraka itu apinya ini menyala-nyala, membara. Narullahil muqaddah allati tattali'u ala afidah, yang apinya itu naik sampai ke hati. Alaihim musada, dan mereka itu tertutup, jadi apinya itu membakar dirinya di dalam, bukan di luar. Jadi apinya itu berada di dalam tubuh manusia, membakar terus sampai berasanya ke hati. Jadi di luarnya nggak ada api, tapi dalamnya itu apinya membakar dari dalamnya. Fi amalin mumaddadah, di neraka utama itu mereka diikat di tiang-tiang neraka, kemudian dibakar dengan api yang masuk ke dalam tubuhnya. Rasa panas tinggi aja kita nggak kuat, gimana ada api dalam diri kita. Orang-orang seperti ini akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah bersama orang-orang kafir. Jadi jangan sampai salah kita memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wajib disampaikan. Sebab jangan rasa benar sendiri lah, memang ini yang benar. Karena dalam dalil Quran pun dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang agama-agama yang mereka ngaku mereka bahwasanya itu Muslim. Ya, mereka ini seorang Muslim, akan tapi akidah pandangan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala amat membahayakan, mengikis akidah. Maka itu wajib diluruskan. Yajibu ala kulli mukallafin an yu'arrifa min sifatillah ta'ala. Maka sudah wajib bagi seorang mukallaf, yaitu yang sudah balik dan berakal, mengetahui daripada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-wajib fi haqqihi, yang wajib adanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'ala yutasawwaru fi aqli al-adami, yang gak mungkin kegambar di kepala ini ketidakadaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di akal ini gak mungkin. Kalau kita bisa melihat sesuatu, akal kita ya melihat adanya bangunan masjid ini pasti ada yang membuat. Gak mungkin semuanya terjadi dengan begitu aja. Kita pun ada karena pasti ada yang membuat, pasti ada yang menciptakan. Jadi semuanya tidak ada dengan sendirinya. Dengan begitu pun maka kita akan lihat, oh ini nggak mungkin kalau adanya sesuatu tanpa ada penciptanya. Tidak bakal mungkin. Sihir pun sama seperti itu, pasti ada menciptakannya. Dari kajian sihir tersebut ya. Wajah fi haqqi ta'ala, mustahil fi haqqi ta'ala. Yang mustahil di dalam haknya Allah Ta'ala, ma la yatasawwaru fi aqli wujudi, yang gak mungkin dalam akal ini merespon ketiadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu gak mungkin. Jadi antara Allah ada atau enggak, itu di akal itu amat membingungkan, gak mungkin, pasti ada. Dan jaiz fi haqqi ta'ala, dan jaiz yang boleh bagi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma yasiru fil aqli wujudi wa adamihi. Haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dalam akal yang kita bisa
atau memungkinkan Allah tidak melakukannya. Jadi misalnya ya kawan, ada orang-orang yang sering kampanye, mereka nggak mau makan daging, mau cuma makan sayur-sayuran. Kenapa? Karena membunuh hewan ini dan sebagainya. Ada tersebut. Bahkan mereka suka demo di depan apalah tempat-tempat makanan yang menyediakan makanan gitu ya, makanan dari daging. Nggak boleh, kata itu menyakiti dan sebagainya. Padahal memang sunatullah rantai makanan seperti itu. Ya, kalau kita lihat kan pernah ada cerita itu. Ada siapa namanya lupa. Salah satu sahabat Nabi sebelum muslimnya dia pengembala kambing. Pada saat kambingnya dibola ada serigala dikejar, digebuk serigalanya. Kata dia serigala, Allah beri ilham sama serigala itu bisa ngomong. Engkau telah mencegahku mendapatkan makanan. Mencegahku mendapatkan makanan. Takjub dia. Ya, serigala Allah kasih ilham bisa berbicara kepada sahabat Nabi ini. Saking takjubnya dia orang, di sahabat, kemudian serigala itu bicara lagi, ketahuilah ada lebih menakjubkan daripada apa yang kau saksikan sekarang. Di balik bukit itu ada seorang Nabi Sallallahu Alaihi Muhammad begini. Datang dia dari Rasulullah langsung dihajar. Kenapa? Kalau mungkin kalau manusia yang ngabarin, mungkin dia gak bakalan, ya masih ada keraguannya. Tapi ini binatang yang semestinya gak bisa ngomong, dia memberitahukannya, gak mungkin. Maka dengan keyakinan ketika menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia langsung bersyahadat. Dan Rasulullah bilang, kembalilah kepada gembalaanmu, sesungguhnya tidak akan berkurang satupun. Benar aja pasti balik, justru serigala itu lagi ngejaga ternaknya kambing yang mesti serigala itu makan. Gitu ya. Jadi emang rantai makanan dari SD pun kita udah belajar bahwasanya betul tikus makan ular makan orang, nanti begini rantai makanan itu memang populasinya seperti itu. Justru menciptakan keseimbangan. Bahkan kalau nanti coba nanti buka YouTube cari alam semenit. Alam semenit ada di mana itu lihat. Ya, bahkan mohon maaf itu yang kita nggak pernah lihat kuda laut ngelahirin gimana ceritanya tentang prosesnya. Iya, kemudian masalah cacing kremi yang ada di kubur yang kita nggak pernah lihat itu ceritain di situ semua. Oke, masya Allah. Diteliti itu semua di situ. Jadi enak. Kalau bahasa simpel ini, bahasa Indonesia. Ya, judulnya alam semenit. Kadang bisa durasi sampai 37 menit ya. Tapi maknanya pengenalan tentang binatang-binatang itu semua dari zaman purbakala sampai ada sekarang ini, semua dibahas itu. Bahkan ada tentang masalah nyamuk, macam-macam nyamuk, semua masya Allah. Itu orang pengetahuan ya. Makanya kalau dikatakan kita ini berilmu enggak juga, karena masih banyak ilmu yang belum kita pelajari dan kita tidak paham. Tapi kalau kita paham dengan satu berarti alim dalam satu ilmu. Bahkan kata dia nggak mungkin kalau nggak ada yang menciptakan itu ada dengan sendiri. Jadi mustahil. Ya, kemarin ada 8 hari itu, nggak ada di sini minggu lalu. 8 hari Jawa Tengah, Magelang, Wonogiri, Jogja, Solo, Jogja baru pulang ke Jakarta. 8 hari ya di sana. Tempat daerah gunung ada di daerah Magelang itu desa Mangli. Masya Allah. Jadi melihat langit kayak dekat, bintang pada kelihatan itu masya Allah. Jadi kita melihat, tapi sayangnya pas 1 Muharram juga, kalau 1 Muharram itu makanya itu dulu tuh tinggal di Jakarta, masih beruntung walaupun politiknya kuat, fitnah dibuat di Jakarta, tapi masih ada pawai obor. Seorang yang dengan pawai obor. Apalagi sampai di Jogja itu namanya pawai obor itu memberikan 1 Muharram. Tidak melihat sama sekali. Bahkan di Jogja kotanya itu turis, tempat hiburan, tidak melihat sama sekali. Kedua kali ada 1 Muharram ini di Jawa Tengah. Jadi wahai tanya, melihat kayak sana
melihat langit seakan-akan gak ada batasnya. Pantas Nabi Adam, kita melihat ini yang kalau dibilang iklim kita ini udah populasinya polusinya sudah besar ya. Gimana zaman dahulu yang masih jelas lihat semuanya. Zaman Nabi Adam lagi, zaman Nabi Ibrahim masih terang itu. Kita di sini lihat bintang aja jarang. Lihat bintang paling 1, 2, tapi kalau tempat-tempat kayak gitu itu bintang bertahunan banyak pindah banget. Padahal gimana zaman Nabi Ibrahim? Kalau sejauh-jauh masih Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika belum adanya macam-macam itu jelas terlihat alam semesta yang maknanya langit ini, bintang-bintang semuanya. Itulah akal berpikir. Kalau ini ada semua, nggak mungkin nggak ada yang menciptakan. Akhirnya muncullah ma'rifat, pemahaman yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dengan keyakinan yang penuh beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang memang semestinya kita begitu ya, memahami daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita nggak sadar kita maksiat kepada Allah, ragu tentang rezeki yang Allah berikan kepada kita termasuk maksiat kepada Allah. Ya, ragu. Orang yang kata orang makan, kalau nggak kerja nggak bisa makan. Yang kita pikirin rezeki itu cuma duit aja. Padahal kalau Allah bilang tuh mal wal banun, ya wal mal wal banun, harta dan anak fitnah bagi kita. Yang Allah berikan, rezeki yang Allah turunkan dari langit, keluar dari bumi, semuanya adalah masalah makanan. Jadi rezeki yang paling nikmat yang Allah berikan di antaranya adalah makanan yang ada. Makanya dia punya tanah, bikin bangun kontrakan lagi, punya ini banyak tapi nggak punya makanan. Ya, ada masanya. Jadi mungkin sekarang masih lihat jam 2 malam nanti masih bisa ke depan itu. Itu punya duit banyak lapar. Nanti ke depan terminal bisa beli makanan punya duit. Tapi ada masa di rumah itu gerata apa malam di rumah gak ada makanan, ada keluar semua pada tutup. Semua pada tutup, duit itu banyak tapi tidak bisa makan. Kalau itu makan pizza ada. Tapi tidak ada nikmat min Allah. Ya, apa yang bilang paling mubazirnya manusia itu tidak pandai bersyukur dalam hal rezeki dari Allah makan. Ya. Makanya udah banyak yang terbuang sia-sia ini begitu dan sebagainya. Nanti akhirnya Allah angkat itu nikmat Allah. Bumi ini tidak bisa menumbuhkan apa yang mestinya tumbuh di bumi ini. Sampai 100% manusia ini kelaparan. Bukan mereka nggak punya duit, punya. Tapi mereka dalam masa kelaparan. Mereka punya emas, nggak mungkin makan emas. Nggak mungkin dia makan duit. Ada kata sahabat dalam Rasulullah, bagaimana keadaan orang beriman di saat itu? Dengan zikir mereka kenyang. Allah kasih kenyang dengan zikir. Ya, jadi yang bisa ini zikir malas, apa ini malas, ya nanti masanya. Kalau ketemu masanya itu. Berkata jiwa alaihi yarfa'u dzalika hakiki Rasul. Begitupun sama. Selain sifat Allah, kita harus paham dengan sifatnya Nabi. Semua sifatnya Nabi. Yang sifat Nabi cuma 4 ini, semuanya Nabi punya 4 ini. Jadi kalau omongan belepetan, cuma pintar ngomong doang, ya jago syair ini itu dan sebagainya. Kalau mereka bilang punya mukjizat bisa ngeluarin ini itu dan sebagainya, tapi sifatnya jauh daripada sifat 4 ini, maka dia hakikatnya bukan seorang Nabi. Wa ba'da al-nadhim fi hadhihi al-abyat bidzikri yajibu fi haqqi ta'ala. Dan di dalam nazam ini, bait syair ini, Syekh Ahmad Marzuki menjelaskan kepada kita bahwa 20 sifat mufassalah katari tentang 20 sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang dari 50 sifat terbagi menjadi 3. Yang pertama sifat Allah al-wujud, bermakna subuti syai', yaitu tetap adanya Allah Subhanahu wa taala. Nyata sesuatu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa tahaqquqihi wajibun lahu ta'ala li dzatihi la li ilatihi. Yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala ada dengan dirinya, bukan karena sebab apapun.
Ai annal ghairu lam yu'thar bi wujudi ta'ala. Jadi enggak ada satupun yang ikut berperan dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ada yang menciptakan. Allah tidak ada yang membantu Allah dalam perwujudan, tidak ada. Tidak ada. Oke, ada di antara di kitab Rasa Ilmiah. Tentang ayat-ayat Allah firman Allah. Nanti boleh buka di rumah. Tentang ini ayat, Masya Allah. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim. Kalimat wa aqsamu, wa aqsamu, mereka bersumpah. Wa aqsamu, kalimat aqsamu ini ada 4 dalam Al-Quran. Surat Al-An'am, surat An-Nahl, surat An-Nur, sama terakhir surat Al-Fatir. Jadi kalau kita punya Al-Quran digital, tinggal ketika wa aqsamu muncul. Ini ada di 4 tempat. Mereka semua ketika di dunia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala akan beriman saat dia datang seorang utusan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi ketika sudah datang justru mereka malah berpaling. Enggak, ribet ini kayaknya syarat Nabi Muhammad. Yauman dawil. Nanti ada hari itu, hari dawil, hari pergantian, di mana dulu Islam berjaya. Kemudian Islam berjaya, ya. Kemudian melemah lagi. Kemudian berjaya lagi sampai 3 kali. Kemudian berjaya lagi terakhir di zaman Khalifah Utsmaniyah. Kemudian sekarang melemah lagi. Nanti akan ada saatnya Islam akan kembali jaya lagi. Jadi cuma 3 kali. Nanti ketika Islam jaya lagi sudah. Apa gunanya? Allah pun gak menangin aja. Allah pengen lihat siapa di antara orang Islam yang benar, orang Islam yang munafik. Orang yang munafik, Islam munafik. Aduh, orang Islam banyak. Tapi kok begini gak menang-menang. Mereka lihat siapa sekarang yang menang, orang kafir. Mereka berteman sama orang kafir. Bahkan menyerang orang-orang Islam juga. Nanti ada saatnya mereka ini tipenya selamat. Kalau orang bingung, mana Islam yang benar atau kafir yang benar? Mereka berteman dengan kafir, mereka berteman juga dengan mukmin muslim. Jadi saling menang dia selamat atau temannya, saling menang dia selamat. Ada dalam fikih. Ya, ini mereka tergaruh orang-orang munafik. Apa ya ayat lupa? Oke, ada mudawil itu. Setelah ini baru kita cari ayat tentang mudawil. Wujud di mana subut tidak nggak ada berperan sekalipun. Yang punya peran kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ayat tadi wa aqsamu billah ini pernah ada salah satu orang kafir Quraisy yang sama pemimpin Quraisy dibilangin bahwasanya di Mekah ada seorang yang Nabi Muhammad, dia membawa agama baru dan dia menghina Tuhan kita. Kau Nabi Muhammad, tawarin apa yang dia mau? Lihat. Sampai orang ya Muhammad, aku datang kepadamu. Sebelum ini orang bertanya, mana yang lebih baik, Muhammad atau Abdullah? Bapaknya, Rasulullah dia. Mana yang lebih baik, Muhammad? Apa ya? Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah dia. Ya Muhammad, udah bahasanya, engkau stop deh. Apa ya? Nyiarin agama yang kau bawa. Kalau kau cuma pengen harta, kita siap kumpul ini. Pembesar Quraisy, orang-orang kaya semuanya siap bikin kau kaya. Seandainya kau ingin perempuan tercantik siapa? Kami siapkan kau nikahin. Jadi semua pengen biaya Rasulullah dia. Ya, Rasulullah dia. 2 kali Rasulullah tawarin. Sampai tentang akidah Rasulullah tawarin dia Muhammad. Oke.
kita terima deh agama, tapi begini perjanjiannya, 1 tahun aku ikut agamamu, 1 tahun kau ikut agamaku. Gimana kata Rasulullah? Dalam jadi belum apa? Aku dihukum, gua jadi. Tetap Rasulullah tidak mau. Ini kita cuma disuruh jaga Islam aja mau ikut-ikutan. Lalu Rasulullah ditawar. Ya Muhammad dia terima. Engkau aku berikan kekayaan tanah jadi orang mulia deh. Kalau cuma kau ibadah dakwah pengen dapat pujian doang. Dan kita terima agamamu tapi kan syarat. Setahun kau nyembah Tuhan kami, setahun kami nyembah Tuhan kami. Rasulullah tetap tidak mau. Ya, karena di saat itu mereka jahil, bodoh dalam masalah keimanan. Dan sampai sekarang banyak yang orang masih jahil tentang masalah keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tentang wujud Allah. Mau dilihat tahun 2000 awal, salah satu apa ini universitas ya itu, ya di Kota Bandung itu ada. Ini bukan berarti mereka kan ngambil jurusan filsafat, ngambil jurusan tauhid, ngambil jurusan fikihnya, ya, dan lain sebagainya. Tapi karena dosennya ini Mu'tazilah yang selalu menuhankan akal, sampai dibilang, saat ini handphone saya ada orang ganti, saya pasti tahan halal ini. Itu kan ya, kata dosennya seadanya memang Al-Quran itu milik Allah, saya mau ganti pasti Allah halal ini. Gua dibanting mana? Akalnya berubah. Kenapa? Karena orang sekarang itu yakin dengan akal, kepintaran, dengan ilmunya dia bisa menciptakan, mendapatkan segalanya. Maka itu orang rusak. Ya, ada satu orang yang kemana-mana nyari Allah, ya, bukan yang di TV para pencari Tuhan, bukan. Tapi mereka nyari Allah di mana-mana. Sampai ada pernah ketemu. Tapi coba pikirin apa? Allah itu ibarat cabai. Maksudnya enggak boleh ngomong gitu. Enggak, Allah ada di mana aja. Cabai itu pedas, batangnya pedas, bijinya pedas, sampai ini pedas semua. Coba bilang, ada ciptaan Allah yang perlu ente pikirin, ada yang enggak perlu ente pikirin, tinggal mati. Kecuali ente ahlinya. Ada makhluk ciptaan Allah yang udah cukup ente nikmatin aja. Kalau ente baca kitab fikih, sampai gandum pertama kali turun ke dunia itu sebesar telur burung otak. Gandum itu satu biji gandum sebesar telur burung otak, ada di kitab Bejuri. Ya, masalah fikih tentang beri bab zakat. Kemudian menurun di zamannya Fir'aun sebesar telur burung ayam. Kemudian lagi menurun lagi di zamannya dibunuhnya Nabi Yahya alaihissalam sebesar telur burung puyuh. Sampai di zaman sekarang kita ini sampai mengecil segitu gandum. Berharap pada Allah jangan sampai hilang. Kalau hilang, padahal itu makanan biji-bijian yang awalnya ada di surga Allah. Itu ada dalam kitab Bejuri bab zakat. Ya. Jadi ada makhluk Allah yang perlu kita pikirin, ada yang perlu kita pikirin, tinggal nikmati. Banyak orang pemahaman pada Allah ini salah. Terbacuk semua ini, ya, dari paham Syiah yang berada dalam ini semuanya. Kenapa tidak salahkan? Dia salah. Sedangkan dalam Al-Quran, Allah sudah mengatakan, laisa kamitslihi syai'. Allah nggak ada menyerupai seperti makhluknya. Tapi Allah pakai kias dan lain sebagainya. Amal wujud ghairu dzati ka wujudina. Wa huwa bi fi'li ta'ala. Jadi Allah adalah sifat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah itu zat. Maka tasawwur bil akal yang kita enggak bisa bayangkan dengan akal. Ya, tidak bisa dibayangkan dengan akal bagaimana. Tapi nanti ada masanya manusia beriman itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Ada masanya. Tapi nanti di akhirat nanti, bukan sekarang ini. Kalau sekarang itu nggak bisa. Apalagi itu bukan kelasnya Nabi. Nabi Musa aja melihat Allah Subhanahu wa taala pingsan jadi. Kita tidak makan. Tapi nur, cahaya yang dalam hati kita keimanan itu dapat melihat wujudnya Allah dengan
ayat-ayat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tapi melihat langsung tidak bakal. Wa dalil ala dzalika wujudi hadil makhluqat. Dalil keberadaan Allah Subhanahu wa taala adanya semua makhluk ini. Ada di semua makhluk. Kalau manusia, orang Qadariyah, orang Jabariyah mengatakan orang Qadariyah itu semua sudah takdir Allah. Kalau orang Jabariyah, Allah nggak bisa berbuat apa-apa, kita yang menentukan. Itu orang Jabariyah. Ya, orang Mu'tazilah yang menuhankan akal. Bukan Allah menciptakan. Kenapa? Bapak Ibu Allah yang melahirkan. Karena ada hubungan, akhirnya terciptalah. Belum tentu banyak orang yang berumah tangga tidak menghasilkan anak. Yang kodratnya api itu membakar, api itu namanya api, semua yang kena api pasti terbakar, betul. Tapi belum tentu juga. Mungkin Nabi Ibrahim enggak pelaut sama api. Jadi hak bagi Allah Subhanahu wa taala keberadaan kekuasaannya Allah. Allah bebas mau melakukan sesuatu atau enggak. Jadi kita tidak bisa protes dengan keberadaannya Allah, dengan kuasanya Allah. Kita tidak bisa kita tidak tahu mana yang terbaik buat kita. Kok kejam sih kalau Allah itu enggak zalim, kenapa kok ada anak-anak kecil yang kena bom mesti mati? Kenapa kok ada perampok, kenapa orang jahat, kenapa kok ini? Kita enggak tahu. Itu kuasanya Allah Subhanahu wa taala, karena kita enggak tahu mana yang baik buat kita. Gitu ya. Wa dalil dzalikum makhluqat wa lam yakun subhanahu wa ta'ala syai'un min khalaq. Wa qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taha, surat Ar-Rum, innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni. Sesungguhnya aku tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Allah yang langsung perintahkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam yatafakkaru fi anfusihim. Apakah mereka tidak bisa memikir? Mereka tidak berpikir terhadap kejadian mereka sendiri. Ma khalaqallahu samawati wal ardh. Apa-apa yang Allah ciptakan di langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan di antara keduanya, illa bil haqq. Maknanya hak sini enggak main-main. Enggak main-main. Kalau kita bikin rumah, ya nyiptain sesuatu, itu buat main-main doang, setelah ditinggalin. Jadi maknanya Allah nyiptain sesuatu enggak bakalan sia-sia. Pasti ada manfaatnya. Nabi Daud alaihissalam ketika ada melihat kaki ular bulu dia gitu, dalam hatinya ya Allah, apa manfaatnya Allah ciptakan ini cacing? Karena Allah bilang sama ini cacing, ya Nabi Allah, sesungguhnya aku berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah dalam sehari 1000 kali. Apa yang aku bisa ambil manfaat dari ini? Kemudian Nabi Allah Daud alaihissalam terdiam, masya Allah. Enggak ada sesuatu yang Allah ciptakan di dunia ini batil. Bahkan kotoran aja pun tidak sia-sia. Kotoran aja bisa jadi pupuk. Tidak sia-sia semuanya. Jadi enggak ada manusia itu yang Allah ciptakan dengan sia-sia. Jadi produk gagal ciptaan Allah ada. Ya. Illa bil haqq wa ajalin musamma. Sampai batas waktu tertentu. Kita ada batasnya, dunia ini ada batasnya. Maka dibilang beda wujud kita sama wujudnya Allah. Kalau Allah wujudnya kayak tasawwur, nggak bisa digambarin. Sedangkan wujud dalam bahasa wujud dia ada bentuk. Ada bentuk. Siwak ini ada masanya. Ini tembok wujud. Ada masanya. Semua bangunan itu kadang ini bertahan 50 tahun, 20 tahun, kipas angin juga begitu dan lain sebagainya. Tapi Allah tidak ada masanya, tapi wujudnya ada di zati. Ya, karena zatnya Allah Subhanahu wa taala bukan wujud yang bisa digambarkan. Bil jirim ini dengan bentuk tidak bisa. Maka kita tahu basi. Itu dikatakan sesuatu agar jangan sampai itu menggambarkan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang bentuk itu tidak bisa. Maka terhitung penyembah berhala kalau jadi itu ya.
Nah, begitupun kita dalam pikiran kita nggak bisa membayangkan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi membayangkan, memikirkan semua tanda-tanda kuasa Allah. Gak usah itu mengatakan Allahul Qadir, Allahul Qawi, Allah itu maha kuat. Ente gambarin kalau orang kuat itu setiap badan suspek, ya ini itu dan sebagainya. Allah itu Jadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Maknanya kias, perumpamaan. Maknanya perumpamaan pertolongan kita ada lewat kadang dalam pertolongan orang lain. Gitu ya. Allah itu maha berbicara, berarti Allah itu punya mulut. Nah, kita kan bisa gambarin seperti itu tentang wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ente boleh lihat, semua yang punya mulut pasti buang air. Semua yang punya mulut pasti butuh makan, pasti buang air. Kalau memang Tuhan punya seperti itu, berarti kelemahan tersendiri. Dalam definisi Quran berarti lemah. Kayak itu lagi jaga toko, tiba-tiba mulus, ente tinggal itu toko, mungkin gak ada yang kemalingan. Berarti gak benar mulus tokonya kan? Begitupun sama. Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita gambarnya punya mulut berarti perlu makan. Dibantah lagi di surat ayat kursi itu. Billahi ma'bad. Allah la ilaha illallah, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah itu enggak lupa dan juga enggak pernah capek ngurusin keduanya. So lihat, jadi enggak bakalan Allah itu punya sifat seperti itu. Dan jangan pernah kita membayangkan di akal atau menunjukkan Allah. Makanya dibilang mereka menjadi bingung bagaimana ini cara kita menyembah. Kalau Allah itu tidak kelihatan bagaimana, mereka lupakan dengan sesuatu, dengan berhala, patung, ini itu dan sebagainya. Jadi inilah yang dihindari oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasuila Arabi, orang Arab Badui berkata dalil daripada kepada Allah. Maka dikatakan al-baratu tudru al-ba'id wa rasu al-hamil. Jadi kalau kita lihat di hutan itu ada nggak binatang? Buktinya mana? Adanya kotoran, jejak kotoran. Ini ada nggak orang yang lewat? Kita lihat dari jejak kakinya. Berarti menunjukkan keberadaannya. Begitu pun Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala nggak menunjukkan langsung pada kita, tapi bukti kuasa di ciptaan semuanya ada. Yang dalam diri kita dan sebagainya. Maka itu bukti daripada keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah. Ya, sekali lagi ya ikhwan, tentang wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita pahami bahwasanya Allah itu ada. Bas. Sifat-sifat yang lain nanti bakal kita bahas. Dan keberadaannya Allah gak usah digambarkan dengan apapun. Dan Allah gak butuh kepada apapun, tempat dan lain sebagainya. Jangan sampai nanti ada seorang berpikiran, karena pernah ada yang nanya juga, kenapa itu bengong? Enggak, saya bayangin sebelum diciptakan semuanya ini, berarti Allah sendirian. Sudah. Ini yang bahaya kalau belajar tauhid, bahaya kalau nggak dibarengi dengan keyakinan. Ini otak doang yang bahaya, tapi keyakinan tidak. Ini yang memang dia ngebayangin kalau dunia ini, dia ngebayangin kalau dunia ini istri cuma dia doang sendirian. Kira-kira gimana? Begitu pun dia kebayangin Allah semua ada semua. Allah itu sendirian gimana? Maksudnya dia apa? Kau usah mikirin jauh-jauh sana. Kita nggak paham tentang. Ya, jadi jangan sampai ke sana. Akhirnya bingung mencari Tuhan kemana-mana ya. Nggak usah. Jadi bahaya dalam tauhid itu maka Allah, Allah, kayak Allah. Pertanyaan tiga ini dalam tauhid. Kapan Allah itu ada? Allah di mana itu? Di mana Allah? Kayak Allah. Bagaimana Allah? Ini pertanyaan yang nggak boleh. Dan kalau pertanyaan kayak gitu, kita suruh stop. Kenapa? Karena batasan akal tidak bakalan sampai. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam kita, Allah isi hati kita dengan nur cahaya Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah menjadikan kita orang-orang yang
kokoh dalam tauhid. Ya mudah-mudahan Allah akan menyampaikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.